Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yolanda Agatha, NPM 2175336, Prodi Diploma 3 Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Lampung, tahun ajaran 2021-2022, dengan dosen pengampu Bapak Imam Asrowardi. Di sini studi kasusnya yaitu pendataan vaksinasi di Kabupaten Bumi Waras. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam pencegahan COVID-19 pada masyarakat. Vaksin juga bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Melakukan vaksinasi COVID-19 yang merupakan syarat wajib melakukan segala jenis aktivitas apapun, salah satunya di wilayah Kabupaten Bumi Waras. Masyarakat di wilayah Kabupaten Bumi Waras diwajibkan untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu, dilakukan pendataan vaksinasi kepada masyarakat di Kabupaten Bumi Waras. Dan inilah desain dari database yang telah saya buat. Yang pertama, menentukan entitas. Entitas di sini yaitu sebuah objek yang keberadaannya dapat dibedakan terhadap objek lain. Entitas yang pertama ada entitas vaksinasi, entitas wilayah, entitas petugas, dan entitas masyarakat. Yang kedua, menentukan atribut. Atribut sendiri adalah ciri dari karakter yang membedakan antara entitas satu dengan entitas lainnya dan harus ada primary key di dalamnya. Atribut dari entitas yang telah saya tentukan yaitu entitas vaksinasi, atributnya ID vaksinasi, jenis vaksinasi, dan stok. Primary key dari entitas vaksinasi adalah ID vaksinasi. Entitas yang kedua, wilayah, atributnya ada ID kelurahan. Primary key dari entitas wilayah adalah ID kelurahan. Entitas yang ketiga, petugas, atributnya ID petugas, nama petugas, jenis kelamin petugas, dan tanggal lahir petugas. Primary key dari entitas petugas ialah ID petugas. Dan yang terakhir, entitas masyarakat, atributnya antara lain NIK, nama masyarakat, jenis kelamin masyarakat, dan tanggal lahir masyarakat. Primary key dari entitas masyarakat ialah NIK. Kemudian relasi atau hubungan dari tiap-tiap entitas. Yang pertama, banyak petugas melakukan banyak vaksinasi, hubungan yang terjadi many to many. Yang kedua, satu petugas melayani banyak masyarakat, hubungan yang terjadi yaitu one to many. Yang ketiga, banyak masyarakat mendapatkan satu vaksinasi, hubungan yang terjadi yaitu many to one. Yang ketiga, banyak vaksinasi dikirim ke banyak wilayah, hubungan yang terjadi many to many. Dan ini super type dari entitas wilayah sebagai salah satu contoh super type dan subtype-nya. Super type-nya yaitu wilayah dan subtype-nya ada Bumi Raya, Garuntang, Kangkung, dan Sukaraja. Bumi Raya, Garuntang, Kangkung, dan Sukaraja merupakan kelurahan dari Kabupaten Bumi Waras. Dan di sini saya jadikan sebagai contoh super type dan subtype dari entitas yang telah saya buat. Super type-nya yaitu wilayah atau Bumi Waras, subtype-nya yaitu Bumi Raya, Garuntang, Kangkung, dan Sukaraja. Lalu normalisasi. Di sini ada bentuk tidak normal. Saya menggabungkan semua atribut dari semua entitas yang telah saya buat ke dalam satu tabel. Lalu saya memisahkan antara grup berulang dan grup tidak berulang. Seperti contoh tabel berikut ini. Saya memisahkan grup tidak berulang dan grup berulang pada tabel yang berbeda. Lalu melakukan normalisasi bentuk pertama atau 1NF. Pada normalisasi bentuk pertama atau 1NF, yaitu suatu tabel dapat dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tabel tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Tidak boleh adanya grouping data atau duplikat data. Yang kedua, normalisasi bentuk kedua atau 2NF. Syarat dari 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Functional dependency sendiri yaitu tiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya, tabel harus dipecah berdasarkan primary key.
Lalu, normalisasi bentuk ketiga atau 3NF. Pada 3NF, tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Nah, transitive dependency di sini yaitu biasanya terjadi pada hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut. Intinya, pada 3NF, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan ke dalam tabel baru. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.